Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat YouTuber semua, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini aktivitas lancar ya. Terutama diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kondisi terbaik ya untuk membangun channel kita ya sahabat ya. Oke sahabat, gimana perkembangan channel sahabat-sahabat semua ya? Pastikan ada perkembangan ya. Pastikan ada perkembangan ya. Kita pastikan ya, karena YouTube ini adalah sebuah bisnis ya, bisnis YouTube ya, bisnis mereka, tapi juga YouTube ini bisnis kita ya. Jadi kalau kita mensikapi YouTube ini adalah bisnis kita, ya kita bangun sahabat ya. Tidak ada sebuah bisnis yang lahir atau berkembang dan besar dengan sendirinya ya. Pasti karena dibangun oleh pendirinya dan pemiliknya ya. Jadi tidak langsung besar ya, pasti sebelum besar walaupun sudah besar ya, mungkin kalau sudah besar diterimanya itu adalah warisan ya, tapi pendahulunya pasti membangun dengan kecil ya, dengan dimulai dari kecil ya, dari kecil membesar dan akhirnya menjadi besar ya, dan akhirnya karena faktor usia dan memang faktor umur akhirnya meninggal ya, dan ditinggalkan ke keturunannya ya, seperti itu ya sobat ya. Jadi jangan sampai kita suatu saat dipanggil kita mewariskan sesuatu yang apa ya, yang buruk ya, misalkan hutang ataupun apa ya, citra diri yang kurang baik ya. Jadi nanti akan berimbas ke anak cucu kita ya. Loh, kita kok ngomongin ke sana ya. Ya intinya ini memang berhubungan dengan apa ya? Ya apa yang mau kita tinggalkan ya. Kalau YouTube ini bisa diwariskan, saya rasa juga bisa juga ya sahabat ya. Kalau kita membuat konten yang apa namanya? Yang evergreen ya, seperti itu ya, dibilang evergreen itu artinya sepanjang masa ya, sepanjang masa dibutuhkan ya. Jadi seperti channel apa namanya, tutorial ya, cara membuat ini, cara cara-cara lah ya, cara membuat ini, cara memperbaiki ini, itulah channel yang bisa disebut sepanjang masa ya. Jadi teman-teman di YouTube hanya sekedar mengupload video atau memang membuat konten yang dibutuhkan sepanjang masa ya. Dan saya mulai berpikir ya, iya juga ya, kalau memang kita membuat konten yang apa namanya, yang dibutuhkan seumur hidup ya, semasa hidup, semasa ada orang hidup ya, jadi ini akan bisa diwariskan bisnis ini ya, YouTube ini ya, channel kita ini ya. Jadi banyak YouTuber yang berpikir ke sana ya, dan saya melihat potensinya sangat luar biasa sahabat ya. Jadi tidak ada salahnya teman-teman yang mungkin sudah memiliki channel ya, sudah dibangun, sudah berkembang ya, membuat channel yang baru ya, yang temanya evergreen ya. Jadi dibutuhkan sepanjang masa. Dan tren saat ini 2023 ini memang yang paling banyak mendominasi adalah channel tutorial ya. Entah tutorial apa ya, tutorial YouTube, tutorial menanam, tutorial memperbaiki sesuatu, dan itu memang yang paling banyak view-nya ya, yang paling banyak view-nya ketimbang konten-konten yang apa ya, yang bukan itu, di luar dari itu. Jadi mungkin teman-teman apapun tema kontennya ya, usahakan ada tutorial di situ ya, ada apa namanya, ada hal-hal positif yang bisa dibagikan ya, ada yang apa ya, maksudnya tutorial menenangkan hati misalkan, tutorial tutorial memperbaiki diri, tutorial untuk menghadapi haters ya. Jadi
selipkan di dalam selipkan di dalam konten teman-teman itu sesuatu hal yang mengandung cara ya. Jadi misalkan teman-teman di dalam kontennya itu ada unsur kejenuhan, ada unsur masalah di situ. Bagikan caranya juga ya. Ada tips-tipsnya untuk memperbaiki kejenuhan atau permasalahan itu ya. Atau ada kesulitan dan plus cara menghadapinya ya. Jadi konten kreator itu harus memberi sesuatu ya kepada penontonnya, karena YouTube ini tidak tidak membantu kita untuk mempromosikan video kita ya, ketika video kita itu sudah terbaca kurang menarik ya. Jadi YouTube hanya membantu penonton untuk menemukan video yang pas ya, video yang cocok ya. Ya kalau video kita cocok ya sudah ya, di situ semakin disodorkan ataupun disebarluaskan ke penonton-penonton yang dibaca YouTube membutuhkan video kita ini, seperti itu ya. Jadi YouTube mencarikan penonton video yang pas ya. Jadi kita harus menunjukkan sinyal-sinyal bahwa video kita ini adalah video yang seperti ini dan target penontonnya seperti ini. Jadi di YouTube memang metadata seperti judul, thumbnail, thumbnail juga terbaca ya, judul, deskripsi ataupun tag itu membantu YouTube menyodorkan video ini harus kemana ya. Jadi teman-teman ya sebaiknya memang judul itu diisi dengan dengan kata-kata yang mengandung inti ya, atau kata kunci ya. Jadi tergantung tema channel teman-teman, intinya gunakan kata kunci yang menarik, yang sesuai dengan pembahasan dan umum dicari orang ya. Jadi metadata penting ya. Isi video penting ya, isi video lebih penting ya. Thumbnail penting ya, thumbnail penting, menarik ya, penting dan harus menarik ya, mengandung klik. Jadi banyak unsur sukses di YouTube dan kita mudah-mudahan bisa melengkapi ya. Ya thumbnailnya bagus, videonya kita perbarui terus, kita perbagus dan mengandung tutorial atau cara ya di situ ya. Tidak harus tutorial tutorial mengenai cara ya itu tadi ya, seperti cara mengatasi kesedihan, cara mengatasi haters, intinya selipkan di situ tutorial ya, atau cara ya, atau penyelesaian masalah ya. Jadi ada masalah, ada penyelesaiannya di situ. Jadi supaya apa? Ya, supaya video kita itu mengandung nilai ya. Nah, ketika video kita ada nilainya, jadi tidak sekedar hanya lewat saja ataupun membahas tentang diri kita saja, tidak ada kebermanfaatan, tidak ada manfaat yang lebih untuk orang lain, maka ya mungkin video kita tidak akan rame ya view-nya, karena ya itu tadi mungkin retensinya akan tidak sebagus channel-channel tutorial ya. Makanya 2023 ini banyak sekali channel-channel tutorial bermunculan dan semuanya layak untuk kita simak ya. Dan ambil positifnya ya, intinya setiap video itu pasti ada sisi jelek dan ada sisi bagusnya ya. Sisi jeleknya itu kita buat pembelajaran, ini mungkin yang kurang bagus, kita tidak usah pakai ya, dan ini mungkin poin yang bagus kita pakai ya. Jadi kita ambil yang baik-baik dari semua channel, semua video teman-teman kita adopsi di video kita, sehingga video kita itu hanya mengandung unsur baiknya saja, yang negatif ya kita tinggalkan ya sebagai pembelajaran ya. Jadi kadang kita belajar dari video orang lain untuk memperbaiki video kita ya.
dan mudah-mudahan kita bisa melihat hal-hal buruk di video orang lain sehingga kita tidak mengulangi di video kita ya. Jadi sadar saja dulu ya, video kita juga sama, tidak ada semua yang baik, pasti ada buruknya ya. Intinya ada dua sisi dalam kehidupan ini, ada sisi baik, ada sisi buruk ya. Intinya buang negatifnya, ambil positifnya ya. Termasuk di konten ini, mudah-mudahan ada yang diambil oleh teman-teman ya. Apapun yang saya bicarakan tadi, mudah-mudahan bisa membawa sesuatu lah ya. Ada yang bisa diambil yang positif ya. Oke sahabat, hari ini habis subuhan ya, saya langsung buat konten karena kemarin ada yang komentar di shot, bang kayaknya lama tidak buat video panjang ya, ini kita buat. Oke, membuat video tidak mudah, yang penting kita action ya, kita langsung lakukan ya. Ketika kita berpikir, maka hanya berpikir saja, video-video kita tidak akan terupload sahabat ya. Langsung eksekusi, langsung action, dan terus evaluasi dan tingkatkan kemampuan yang dibutuhkan di channel sahabat-sahabat semua ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.